terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat Pastrit yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tentang huru-hara kiamat. Namun saya akan menyampaikan pembahasan dari diturunkannya Nabi Allah Isa alaihissalam, karena tema kita sebelumnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Diawali dari fitnah yang namanya Dajjal. Ya, fitnah paling berat dan paling besar adalah fitnah Dajjal. Nah, maka saat itu semua tempat yang ada di dunia ini semuanya didatangi oleh yang namanya Dajjal. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan pertemuan kemarin, bahwa sejarah ada Dajjal itu diawali dari yang namanya peperangan antara umat muslimin bersatu dengan Nasrani menyerang musuh yang sama. Nah, itu awal mulanya. Lalu dimenangkan oleh muslimin dan Nasrani. Lalu Nasrani ujung-ujungnya menyerang orang-orang muslimin, mengkhianati daripada perjanjian, daripada pertemanan, sehingga ya terjadilah pertempuran antara muslimin dan Nasrani. Ya, dan saat itu di tengah seperti itu iblis mengatakan ada Dajjal. Dajjal datang, Dajjal tiba, Dajjal tiba. Awalnya hanya sekedar isu saja. Ya, ternyata beberapa waktu kemudian benar Dajjal itu datang. Ya, itu adalah awal mula. Kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan melihat tentang turunnya Nabi Isa yang diawali dari fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Jadi fitnah Dajjal itu sedahsyat apa ya? Kok sampai Rasulullah mengatakan dalam sholat kita minta 4 perlindungan. Min fitnatil adabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, ya, min fitnati masyi Dajjal. Ya, dari adab kubur yang pertama, min adabil qabr, wa min adabi jahannam, dari adab jahannam, kemudian dari fitnah hidup dan mati, dan fitnah Dajjal. Ini doa yang harus dibaca setiap sholat, ya, di ujung ketika kita sebelum melakukan salam. Jadi kata-kata para ulama, inda duburi sholat, di ujungnya sholat, ini doa yang baik untuk kita baca. Nah, kita kembali lagi, diawali dari fitnah Dajjal yang sangat dahsyat karena semua tempat saat itu sudah dikuasai oleh Dajjal. Makanya orang-orang mukmin saat itu sudah tidak memikirkan yang namanya nafkah. Ya, sudah tidak sibuk mencari nafkah, kemudian sudah tidak sibuk lagi mencari makan, karena yang terfikirkan adalah bagaimana akidah saya ini selamat. Ya, bagaimana menyelamatkan akidah, karena ketemu Dajjal itu iman itu bisa luntur seketika. Ya, saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Makanya orang tidak ada yang berpikir lagi cari nafkah bagaimana, kemudian ini keluarga nanti makan apa, boro-boro mikirin beli motor, beli mobil, bangun rumah, sudah tidak ada. Yang difikirkan adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan akidah. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena subhanallah, yang bisa menolong saat itu hanya akidah, hanya tauhid yang benar, yang memang betul-betul bisa menolong kita dari fitnah Dajjal saat itu. Makanya orang-orang beriman nanti dia akan kucing-kucingan dengan Dajjal. Dajjal ke sana, dia ke sini, Dajjal ke sini lagi, pindah lagi, ke sana lagi. Nah, dan ada dua tempat yang tidak akan mungkin bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Ya, kota yang kita kenal dengan istilah Haramain. Kenapa? Karena di kota ini dijaga oleh malaikat. Bisuyufihim. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan dijaga oleh malaikat dengan pedang-pedangnya malaikat. Jadi Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota ini, kota Mekah dan kota Madinah. Nah, pertanyaannya, berapa lama Dajjal ini menyebar fitnah di bumi ini? Subhanallah. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal usianya adalah arba'una yauman.
ya, atau dikatakan 40 hari. Ya, cuma 40 hari. Tapi jangan dianggap main-main 40 hari ini. Subhanallah, kalau kita lihat 40 hari ini, hari pertamanya Dajjal, hari pertama ini apa? Bumi ini siang selama 1 tahun. Hari pertama Dajjal. Nah, kebayang nggak teman-teman nanti akan merindukan malam? Kok nggak malam-malam ya? Pokoknya kalau nanti muncul Dajjal, tiba-tiba ketika datang waktu siang, maka matahari ini tidak akan pernah terbenam selama 1 tahun. Jadi siang terus. Nah, maka para sahabat saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kami sholatnya bagaimana?" Nah, itu pertanyaan para sahabat. Mungkin kalau kita, "Ya Rasulullah, kami ini ngopinya kapan? Tidurnya kapan?" Itu mungkin kita. Ya. Tapi para sahabat tidak memikirkan dunia. Yang ditanya adalah, sholat kami bagaimana ya Rasulullah? Karena tidak ada waktu malam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa kalimatnya? Uqduru lahu qadrah. Ya, uqduru lahu qadrah. Maka Anda punya perkiraan kira-kira kapan waktu subuh. Ya. Jadi apa ya, kalau dikatakan kita kan juga hari ini mungkin kalau mati lampu begitu, kita bisa kira-kira, nggak terdengar suara adzan, kita kira-kira nggak ada jam, nggak ada lampu, kita bisa kira-kira, oh kayaknya ini zuhur deh. Nah itu yang terjadi nanti. Maka Rasulullah mengatakan, uqduru lahu qadrah. Ya, kalian perkirakan saja kapan zuhur, kapan asar, kapan subuh. Ya itulah keadaannya. Dan semua orang memang sangat merindukan yang namanya waktu malam. Nah, itu satu dikatakan 40 hari, tapi hari pertamanya adalah selama 1 tahun tidak merasakan waktu malam. Nah kemudian setelah 1 tahun, ya setelah 1 tahun barulah matahari terbenam pelan sekali. Ya, terbenamnya pelan. Pokoknya lebih pelan dari hari ini kita lihat. Ya, sangat pelan matahari. Setelah terbenam normal, ya setelah terbenam itu normal. Jadi malam itu normal. Siangnya 1 tahun, tapi malam normal. Sebentar saja malam berjalan. Kemudian esok hari lagi terbit matahari. 1 bulan tidak terbenam. Nah, jadi 1 tahun lalu terbenam, malam hari normal, keesokan harinya terbit lagi matahari. 1 bulan tidak terbenam. Jadi pahami ya, ya 1 bulan tidak terbenam, kemudian terbenam pelan, kemudian setelah itu terbit lagi, kemudian 1 minggu tidak terbenam. Ya, jadi semakin mengerucut dari 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Nah kemudian setelah itu sisanya kasairi ayyamikum, kata Nabi, seperti hari-hari kalian yang biasa kalian jalani, artinya normal. Jadi setelah 1 tahun tidak malam, 1 bulan tidak malam, 1 minggu tidak malam, setelah itu normal. Nah berarti Dajjal berapa usianya kalau dihitung? Usia Dajjal berarti ya 1 tahun, 1 bulan, kemudian 1 minggu, 37 hari. Ya. Jadi walaupun 40 hari, ya, walaupun 40 hari, tapi dihitung 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan 37 hari. Nah, itu adalah hidupnya Dajjal. Ya, tapi subhanallah, siapapun yang jumpa dengan Dajjal, dia tidak akan pernah bisa selamat, mustahil. Ya, jadi jangan coba-coba kepo sama Dajjal. Ustaz, saya mau selfie sama Dajjal, upload di IG nanti. Astagfirullah. Ya, selesai iman kita nanti. Nah itu adalah usia Dajjal di muka bumi ini. Nah pertanyaan kedua, apa fitnah Dajjal yang membuat kita ini harus menghindari Dajjal, harus minta perlindungan kepada Allah tentang fitnah Dajjal? Maka yang pertama, para ulama mengatakan fitnah yang pertama, siapapun yang mengikuti Dajjal, dunianya akan makmur. Ya, ulangi lagi nih. Siapapun yang mengikuti Dajjal, maka kehidupannya akan makmur. Ya,
Ya, kalau punya kebun, kebunnya tumbuh subur. Kalau punya bisnis, bisnisnya akan lancar. Ya, yang ikut Dajjal keinginannya terpenuhi, hidupnya sehat terus, nggak pernah sakit. Pokoknya segala kenikmatan-kenikmatan diberikan kalau dia ikut Dajjal. Tapi naudzubillah, orang yang tidak beriman kepada Dajjal, maka orang ini dikatakan apa? Tanamannya akan tandus, tanahnya kering, hidupannya miskin, sampai digambarkan kata-katanya fakirun ju wal atosh. Ya, dia fakir, lalu dia kelaparan, dan dia juga kehausan. Jadi orang yang beriman kepada Dajjal itu orang sukses nanti. Ya, kebunnya rindang, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kemudian keinginannya terkabulkan, semuanya subur, bisnisnya makmur. Tapi yang tidak beriman, maka dia akan berada dalam kefakiran, dia akan berada dalam kelaparan, dan dia akan berada kehausan. Ya, berada dalam kehausan. Makanya dikatakan, orang yang tidak beriman kepada Dajjal, makanannya lapar. Orang yang tidak beriman kepada Dajjal, minumannya haus. Ya, itu adalah orang-orang yang mengkafirkan Dajjal. Ya, jadi itu adalah fitnah yang pertama. Gak usah kita terlalu jauh membicarakan Dajjal. Hari ini saja teman-teman, kalau boleh jujur, hari ini Dajjal belum muncul, hanya mungkin Dajjal-Dajjal kecil lah hari ini. Ya, yang gaya hidupnya seperti Dajjal itu sudah banyak. Tapi Dajjal asli itu belum ada. Tapi yang kecil-kecil sudah ada. Ya kan? Nah, baru Dajjal yang kecil-kecil saja. Hari ini berapa banyak orang yang menutup mata, yang penting dapat dunia. Ada nggak? Pokoknya nggak peduli ini haramkah, ini subhatkah. Yang penting menguntungkan saya, bisnis saya maju, sikat. Begitu kan? Ya, itu belum muncul Dajjal. Ya, iman tidak kokoh. Subhanallah. Apalagi nanti kalau betul-betul ada Dajjal, la haula wala quwwata illa billah, maka hati-hati. Dunia ini memang sungguh-sungguh berat, fitnahnya luar biasa. Maka tidak ada yang bisa menolong kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dunia itu hina, dunia itu pembohong. Apapun yang dijanjikan dunia pasti akan mengecewakan. Pasti mengecewakan. Maka usikum wa iyana bitaqwallah, saya berwasiat untuk diri pribadi khususnya, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah sekali-kali tertipu dengan dunia. Menyesal kita nanti. Ya, itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, fitnah Dajjal. Yang kedua, Dajjal ini mengatakan apa? Dajjal itu inna lahun nar walahul jannah. Dajjal punya neraka dan punya surga. Atau dikatakan lahul jannah, ya, lahu jannatun wan nar, ya, dia punya surga dan dia punya neraka. Tapi ingat teman-teman yang dirahmati Allah, jannatuhun nar wan naruhul jannah. Ya, surganya itu nerakanya. Nerakanya adalah surganya. Bisa dipahami kan? Jadi apa ya? Seolah-olah begini. Dajjal mengatakan, wahai fulan, ini surga, ini surga. Padahal itu neraka. Ya, lalu kalau Dajjal mengatakan, ini neraka, dan itu surga. Jadi jangan tertipu kita. Kita nggak akan tahu kalau nggak belajar ini. Makanya pembahasan tentang masalah fitnah Dajjal ini penting sebetulnya. Dan harus terus diingatkan. Supaya apa? Supaya kita nanti tahu, oh dulu pernah ngaji, Dajjal itu kalau mengatakan ini neraka berarti surga. Ini surga berarti neraka. Hati-hati, saya nggak boleh goyah. Ya, saya tahu sekarang. Kenapa? Dari kita mempelajari dan membahas daripada tema Dajjal. Ya, hati-hati ya, itu tipu daya Dajjal. Maka kita yang sudah tahu hari ini pun harus tetap minta perlindungan kepada Allah. Karena apa? Ternyata prakteknya nggak semudah itu. Walaupun kita tahu, saya tahu Ustadz, nerakanya Dajjal itu adalah surga kita, surganya Dajjal itu adalah neraka kita, saya paham. Tapi tidak semudah itu. Karena Rasul SAW mengatakan apa? Apabila, ya, perhatikan kata-kata Rasulullah, apabila Anda nanti berjumpa dengan Dajjal, uqbud ainak, kata Nabi. Uqbud maksudnya tundukkan pandangan, jangan melihat Dajjal.
Ya, kalau Anda nanti jumpa dengan Dajjal, tundukkan mata Anda. Kemudian apa? Pejamkan mata Anda. Ukbud maknanya pejamkan. Ya, ukbud ainak, pejamkan mata Anda. Lalu wato' ra'sak, dan tundukkan kepala Anda. Pejam mata, tundukkan kepala. Kemudian Anda berjalan menuju nerakanya Dajjal. Subhanallah. Jadi jalannya, kalau sudah menundukkan kepala lalu memejamkan mata, jalan pelan-pelan menuju nerakanya Dajjal. Jangan kita sampai melihat melirik, apalagi nengok kepada Dajjal. Jangan sampai melihat. Karena apa? Kalau kita melihat, maka nanti akan ada keraguan dan bisa belok kita menuju surganya Dajjal. Na'udzubillah. Ya, ini adalah pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena subhanallah, di dalam nerakanya Dajjal justru Anda akan meminum air yang jernih, yang penuh dengan kebeningan. Air yang sangat luar biasa, menghilangkan haus dan dahaga. Subhanallah. Nikmat, bening, jernih, itulah air yang ada di nerakanya Dajjal. Tapi syaratnya apa? Jangan melihat, tapi tutup mata lalu merundukkan kepala sambil berjalan. Memang kalau kita sambil membuka, kita akan takut itu neraka. Seolah-olah api berkobar, padahal itu apa? Itu surga. Ya, jadi ini adalah fitnah kedua. Jelas ya? Baik, yang ketiga. Suara saya masih aman ya? Aman Ustaz, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ya, sahabat-sahabat fasrid yang dirahmati Allah, fitnah ketiga ini lebih berat lagi. Subhanallah. Ya, Dajjal bertanya kepada semua orang saat itu, "Atu'minu nabi?" kata Dajjal. "Wahai manusia, ayuhan nas, atu'minu nabi? Apakah Anda beriman kepadaku?" Itu kata Dajjal. "Kalian ini beriman gak kepadaku?" Semua bengong. Semua melihat bengong. Kenapa? Karena memang meyakinkan pernyataan Dajjal itu kepada kita. Dan Dajjal mengatakan, baik, kalau kalian tidak percaya aku akan perlihatkan beberapa bukti agar kalian itu beriman kepadaku. Subhanallah. Awalnya mengakunya nabi. Ya, Dajjal awalnya aku nabi, ada nabi. Tapi lama-lama ngaku Tuhan. Ya, itu proses tuh. Jadi orang ya nggak langsung ngaku Tuhan gitu. Kalau ngaku nabi dulu gimana nih? Cek ombak dulu, baru ngaku Tuhan. Ya, tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Jangan dipraktek gitu. Saya ngaku nabi dulu baru Tuhan. Jangan. Ya, jadi itu strategi orang-orang yang dikatakan bersifat Dajjal, ya begitulah dia. Nah, termasuk Dajjal yang hakiki ini, dia mengatakan, "Atu'minu nabi?" Kamu beriman kepadaku, berarti kan antara nabi kalau tidak Tuhan, ya kan? Karena yang wajib diimani itu ya nabi kalau tidak Tuhan. Makanya dikatakan Dajjal ini memancing. Kalau kalian nggak percaya, kurang yakin, lihat, aku akan perlihatkan beberapa bukti bahwa aku ini adalah nabi. Apa bukti pertama? Dikeluarkan semua pengikutnya Dajjal, dan banyak sekali pengikutnya. Subhanallah. Banyak pengikutnya. Bahkan dikatakan Dajjal itu akan diikuti 70.000 Yahudi. Nah, itu Dajjal. Itu baru 70.000 Yahudi. Belum lagi orang-orang yang imannya luntur lalu ikut kepada Dajjal. Banyak pengikutnya. Lalu semua diam melihat pengikut Dajjal itu. Semua diam. Kaget mungkin. Lalu Dajjal tidak cukup itu membuktikan kehebatan daripada dirinya. Dajjal lalu mengatakan, "Wahai manusia, kalian mau bukti kalau aku sekarang Tuhan? Tuh, tadi nabi, sekarang aku Tuhan. Ya, kalian mau bukti kalau aku ini adalah Tuhan atau penguasa di alam semesta ini?" Maka Dajjal memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sana, kalian semuanya berdiri di atas kuburan orang tua kalian. Aku akan bangkitkan orang tua kalian. Subhanallah. Karena fitrah manusia itu senang dengan keluarganya memang. Ya, apalagi dengan orang tua. Dia rindu dengan orang tuanya. Makanya ini adalah strategi Dajjal. Ya, kalian berdiri di atas kuburan orang tua kalian. Aku akan bangkitkan orang tua kalian. Subhanallah. Begitu sudah berdiri semua di atas kuburan orang tuanya, Dajjal mengatakan ya ahlil kubur, wahai ahlil kubur, istaiqidu, qumu, istaiqidu, qumu, bangun, bangkit kalian. Maka fanshaqqal ardu, terbelah tanah,
lalu ayah dan ibu yang kita dambakan, yang kita cintai keluar. Orang tua kita keluar. Ya, naudzubillah, ini adalah fitnah Dajjal. Ketika ibu-ibu ini keluar, ya Rob, orang tua keluar, gimana tidak bahagia? Nanti, ya anakku, mama kangen, iya ma, aku juga kangen. Setelah berbincang, lalu ibu bapaknya mengatakan, nak, sebaik-baik orang, ini anak, tuh, hati-hati. Sebaik-baik orang itu ya ini, maksudnya Dajjal. Orang tua kita mengatakan, maka kalau imannya tidak kokoh, dia akan kalah. Padahal yang bangkit itu adalah syaitan, jin yang bekerja sama dengan Dajjal. Itu bukan jenazah orang tua kita, karena tidak ada yang bisa membangkitkan yang namanya manusia yang sudah terkubur ratusan tahun lamanya, mungkin ribuan tahun lamanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu adalah kerjasama antara Dajjal dan jin. Ya, maka kita harus tahu. Ya, inilah fitnah yang disebarkan oleh Dajjal di akhir zaman nanti. Apa yang pertama? Dajjal apa? Yang pertama tadi, Dajjal akan membuat makmur kehidupan orang-orang yang beriman kepadanya dan membuat miskin orang-orang yang tidak beriman atau mengkafirkan daripada Dajjal. Yang kedua, Dajjal punya surga dan neraka ditampakkan. Tapi ingat, surganya Dajjal adalah neraka bagi kita, dan nerakanya Dajjal justru adalah surga bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Dajjal apa? Dajjal ini ingin membuktikan kehebatannya. Apapun yang diinginkan manusia dikabulkannya oleh Dajjal. Membangkitkan orang yang sudah terkubur lama, termasuk ayah ibu kita, plus menurunkan hujan. Orang yang tidak tahu ini akan mudah. Oh iya ya, ketika Dajjal mengatakan turun hujan, turun hujan. Mau di mana? Hujan, turun hujan. Bahkan yang mengkafirkannya tidak terkena air hujan, sehingga tandus tanah. Itulah di antara beberapa fitnah Dajjal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, karena ini fitnah yang besar, Rasulullah mengatakan, uhrubu, tinggalkan, kabur kalian. Jangan sekali-kali kalian menghadapi Dajjal. Ya, jangan sekali-kali menghadapi Dajjal. Rasulullah memerintahkan apa? Uhrubu, pergi jauh-jauh, kabur kalau bahasa kita mah. Kabur dari Dajjal. Kecuali ada satu orang yang datang dari Madinah. Ya, khairukum fi zamanikum, itu adalah orang yang paling baik, sebaik-baik manusia di zaman kalian. Ya, orang dari Madinah. Jadi kita ini selain orang yang satu itu, kita nggak akan sanggup menghadapi Dajjal. Maka kata Rasulullah, silakan, ya, tinggalkan Dajjal. Nah, sahabat-sahabat pasif yang dirahmati Allah, singkat, ya, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan singkat kisahnya. Kemudian Dajjal ini kapan tibanya? Nah, Dajjal dalam riwayat, Dajjal tiba dan berdiri di perbatasan Gunung Uhud. Ya, di perbatasan Gunung Uhud. Dengan puluhan ribu pengikut pastinya. Ya, karena tadi sudah disampaikan, Dajjal menunjukkan banyak sekali pengikutnya. Dan saat itu Dajjal naik di antara perbatasan Gunung Uhud, karena nggak bisa masuk ke Madinah, nggak bisa masuk ke Mekah. Ya, tapi Dajjal memang saat itu apa? Menggoncangkan dua kota ini. Jadi Madinah, Mekah digoncangkan oleh Dajjal, dibuat seperti gempa, sehingga orang-orang yang kafir dia akan keluar dari Mekah, akan menjadi pengikut Dajjal. Orang kafir, tapi orang beriman tetap akan kokoh di Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena tahu Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Makanya kita ini apa? Jaga keluarga kita nanti, diam di rumah-rumah kalian ketika Dajjal muncul, jangan coba-coba keliaran. Ya, jadi itu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Dajjal? Setelah berada di atas Gunung Uhud tadi, di perbatasan tadi, Dajjal tiba-tiba menunjuk ke satu tempat, persis itu adalah arah ke Masjid Nabawi. Dajjal mengatakan, Zaka Qasru Abiyat Masjid Ahmad. Zaka Qasru Abiyat, itu adalah istana putih, masjidnya Muhammad. Subhanallah, para sahabat bingung. Ya Rasulullah, ini masjidmu ini istana putih? Kan
Masjid Nabawi dulu mah belum jadi istana, belum seperti sekarang maksudnya kan, hanya pelepah-pelepah kurma gitu, tiang-tiang pelepah kurma, kerikil batu seperti itu. Tapi Dajjal mengatakan Zaka itu adalah masjid putih atau istana putih, masjidnya Ahmad, masjidnya Muhammad. Ya, dan terbukti hari ini, subhanallah, kalau kita melihat yang namanya Masjid Nabawi itu seperti apa? Istana putih. Yang pernah ke sana tahu lah. Kalau belum tahu, cek di Google Earth itu, atau di Google cari Masjid Nabawi, klik seperti istana putih. Jadi apa yang disampaikan Dajjal ternyata subhanallah kebenaran Dajjal. Nah, maka saat itu Dajjal berputar di sekitaran berputar-putar. Dajjal berusaha ingin menembus tapi tidak bisa, ya, selama waktu yang ditentukan. Kita tahu tadi selama 40 hari tadi Dajjal bukan hanya menyerang daripada Jazirah Arab, tapi menyebar ke seluruh berbagai penjuru bumi ini, ya. Maka saat itu ada laki-laki yang kita kenal dengan Imam Mahdi, ya kan? Imam Mahdi kemarin sudah dibahas. Imam Mahdi ini yang dikatakan laki-laki dari Madinah. Ya, Imam Mahdi kemudian mengumpulkan bala tentaranya. Dikumpulkan bala tentaranya lalu menuju Syria atau Syam, ya. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari Dajjal. Karena yang bisa membunuh Dajjal itu Nabi Isa, bukan Imam Mahdi. Makanya ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Abu Soyad yang kemarin kita bahas itu, masih ingat kan? Ya, Abu Soyad itu, kata Rasulullah, ya Umar, yang membunuh Dajjal itu bukan kamu, tapi Nabi Isa alaihissalam. Tak bisa kamu bunuh Dajjal. Itulah perkataan Rasulullah SAW. Ya, maka ketika Imam Mahdi dan pasukannya sampai di Syria, sampai di Syam, dan Dajjal ini tahu, maka diikuti, ya, pasukan Imam Mahdi ini oleh pasukan Dajjal. Ya, diikuti, dan pasukan Imam Mahdi berhasil masuk di sebuah masjid. Ya, ada masjid di sana, kita kenal namanya Masjid Umawi, berada di sana, terkunci rapat. Waktu sudah malam saat itu, dan Dajjal mengatakan, kita akan serang pasukan Imam Mahdi, kita akan serang besok pagi. Kita perangi besok pagi. Karena kalau malam hari itu tidak kelihatan, membunuh darahnya itu nggak kelihatan, kata Dajjal, kurang asik katanya. Makanya kita kepung saja malam hari ini, besok kita serang. Nah, kebayang pasukan Imam Mahdi itu bagaimana dalam keadaan dikepung, terkunci di masjid, dan besok tahu akan diperangi oleh Dajjal, dan pasti kalah dengan Dajjal. Jadi kalau bisa dibilang seperti dihukum mati gitu ya, sudah pasti besok selesai kehidupannya. Ini yang ada di Masjid Umawi saat itu. Tapi subhanallah, lihat, maka di sepertiga malam saat itu mereka meminta tolong kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Subhanallah. Adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh berkumandang. Semua suasana hening semuanya. Semakin dekat kepada waktu pagi hari. Tapi khusyuk ibadah. Maka saat itu terbukalah atap masjid. Subhanallah. Terbuka atap masjid tepat di saat pengumandangan qamat. Ya, qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saat bersamaan itu Nabi Isa alaihissalam turun. Di mana turunnya? Dikatakan Nuzulu Isa ibnu Maryam inda Manarul Baidho. Ya, Isa turun di Menara Putih. Ya, di Masjid Umawi, dekat Syria lah dalam riwayat. Dan hari ini sudah ada menaranya. Nah, teman-teman yang mungkin bisa searching atau cek Menara Putih, ya itulah gambaran Menara Putih
di mana tempat Nabi Isa alaihissalam nanti turun. Nuzulu Isa ibnu Maryam inda Manarul Baidha di Damaskus. Di Damaskus. Ya, bertepatan saat iqamatis shalah. Lalu apa? Subhanallah, semua melihat turunnya Nabi Isa. Seperti ketika Nabi Isa diangkat. Jadi ketika Nabi Isa diangkat, pertemuan kemarin kita sudah bahas, Nabi Isa diangkat disaksikan oleh Hawari. Hawari itu sahabatnya Nabi Isa. Ya, seperti Nabi Isa diangkat ke langit, diperhatikan dan disaksikan oleh sahabatnya, seperti itulah Nabi Isa diturunkan dari langit, disaksikan oleh manusia. Saat itu, insya Allah, maka turun Nabi Isa, lalu diperintahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Imam sholat subuh. Tapi kata Nabi Isa, bukan saya, lastu bal anta min ummati Muhammad, tapi kamu yang jadi imam, Anda yang jadi imam, karena Anda adalah umatnya Muhammad. Maksudnya adalah Imam Mahdi. Jadi imam, Nabi Isa sebagai imam. Nah, setelah sholat selesai, Dajjal di luar tuh belum paham, belum sadar kalau ada Isa di sana. Maka Dajjal siap untuk apa? Mendobrak pintu yang terkunci itu. Begitu didobrak, lalu Nabi Isa menunggu di depan pintu, dibuka, Dajjal sudah ketakutan. Dan Dajjal berlari kocar-kacir ketakutan melihat Nabi Isa. Karena apa? Dajjal tahu yang bisa membunuh adalah Isa alaihissalam. Ya, kekuatan Nabi Isa itu, subhanallah, dalam membunuh Dajjal itu hanya dikatakan dalam hadisnya adalah apa? An-nafkhah. Nafkhah itu hanya tiupan. Hanya seperti ini. Selesai. Dajjal itu selesai. Sejauh mata memandang, dia akan apa? Akan terpental sejauh mata memandang. Kalau teman-teman pernah nonton Superman itu dulu kan, itu niupnya mah kenceng. Ya, niup api itu kan, itu mah kenceng. Ini cuma nafkhah. An-nafkhah itu tiupan yang tidak terlalu keras lah. Begitu kalah Dajjal. Ya, sampai apa? Akhirnya Dajjal tumbang oleh Nabi Isa. Ya, Dajjal tumbangnya adalah di satu tempat namanya Lud. Ya, Lud, kampung Lud namanya. Ya, di Palestina. Ya, itulah gambaran mustahnya Dajjal di tangan Nabiullah Isa alaihissalam. Dan akhirnya apa? Subhanallah, kembali pasukan muslim ini bangkit. Karena apa? Dajjal sudah tidak ada. Dipimpin oleh yang namanya Imam Mahdi dan ada Nabi Isa. Nabi Isa hanya hidup kurang lebih usianya 7 tahun di dunia ini. Karena Nabi Isa itu usianya 40 tahun. Tapi 33 tahun sudah hidup di sorga. Ya kan? Di langit maksudnya. Ketika diangkat ke langit itu usia 33 tahun. Maka hanya tinggal sisa 7 tahun. Diturunkan nanti atau diwafatkan. Nah, sebelum Nabi Isa wafat, bumi ini makmur. Sampai apa? Damai, tidak ada keributan. Sampai serigala itu bisa bermain dengan domba. Harimau jalan sama sapi itu udah biasa. Jadi sudah tidak ada lagi predator, tidak ada lagi kehidupan yang keras. Semuanya tenang, nyaman, tentram. Tapi apa? Muncullah makhluk yang namanya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud. Nah, ini makhluk yang merusak. Tapi Allah perintahkan Nabi Isa untuk bersembunyi di Bukit Tursina beserta pengikutnya. Jangan sampai keluar. Karena apa? Tidak ada yang bisa membunuh, menyelesaikan Ya'jud dan Ma'jud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makhluk yang merusak, namanya Ya'jud dan Ma'jud. Tapi kita tidak bahas itu ya. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu Nabi Isa wafat, ya, barulah di sini masuk yang namanya apa? Tanda-tanda kiamat. Ya. Bumi sudah mulai lagi ada kedoliman, kerusakan. Sudah mulai lagi ada yang namanya kehancuran, kemusyrikan. Karena sudah tidak ada nabi lagi. Maka apa? Saat itu dikatakan dalam riwayat, mulai matahari diterbitkan dari barat ke timur. Ya, ini adalah tanda kiamat yang sudah menuju kepada hancurnya bumi. Ya, maka apa? Arab Badui ini ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan itu kiamat? Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat.
kapan tanggalnya dan waktunya, tapi Rasulullah SAW mengatakan, ma'adatalah, kamu sudah punya persiapan apa untuk menyambut kiamat, kata Rasulullah. Maka Badui ini mengatakan, ma'adatulaha, aku tidak punya persiapan, tapi aku punya rasa cinta kepadamu dan kepada Allah, ya Rasulullah. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Subhanallah. Jadi modal cinta ini bisa bersama Rasulullah ketika kita memang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya dengan membuktikan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, itu pertanyaan Arab Badui. Artinya apa? Kita bisa ambil pelajaran bahwa Rasulullah pun tidak tahu kapan kejadian kiamat. Ya, Jibril pun tidak tahu. Hanya Allah katakan apa? Kiamat itu pasti terjadi dan tanda-tandanya disampaikan. Kita sudah bahas di pertemuan awal tanda-tanda kiamat. Ya, namun yang ingin saya sampaikan hari ini adalah huru-hara kiamatnya seperti apa. Ya, kita masuk ke huru-hara kiamat. Jadi tadi sudah selesai ya bab Nabi Isa turun tadi dari awal sejarahnya dan fitnah dajjalnya. Kita langsung masuk kepada huru-hara kiamat. Baik. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan bahwa apa? Kiamat itu sesuatu yang tidak ada keraguan. Ini bagian dari rukun iman, ya kan? Iman kepada hari akhir, ya. Hari akhir itu ya termasuk dikatakan kiamat di dalamnya. Nah, Quran mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ya, dan hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan, dikata Quran. Ya, maka orang yang meragukan kiamat dia kafir. Ya, dia kufur kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu rukun iman. Wa annallaha yab'atsu ma fil kubur, dan Allah akan mengeluarkan, membangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur. Nah, ini dalil bahwa ternyata hari akhir itu ada. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan, bumi ini, bumi yang kita injak, yang hari ini kita berada di atasnya, langit yang menaungi kita, ya, yang kita berada di bawahnya, kemudian semua makhluk yang berinteraksi dengan kita, ya apapun yang kita butuhkan atau yang tidak kita butuhkan, semuanya, semua ada masa nanti akan hancur dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ini harus kita yakin, ya. Karena apa? Karena semua akan berubah. Makanya ya Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya kata Allah, sungguh ya ciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Coba, langit dan bumi itu ternyata lebih rumit penciptaannya dan lebih dahsyat daripada kita. Kita ini kecil. Langit itu tidak bertepi, bumi ini luasnya berapa lebar coba. Ya, walaupun kecil bumi ini, tapi menurut pandangan manusia itu luas. Makanya kalau kita mengambil ibrah dari kata-kata ini, ya, dunia atau bumi, langit yang luas itu bisa hancur dan tidak kekal, tidak abadi, bahkan bisa berubah, apalagi kita yang kecil. Ya, makanya Allah mengingatkan, ya la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Nah, bagaimana kejadian huru-hara kiamat itu? Maka diawali dari terbitnya matahari dari barat. Biasanya terbit dari mana? Dari timur, tenggelam di barat. Nanti dibalik. Ya, dibalik kapan? Di saat hari itu tiba, hari akhir, atau dikatakan yaumul qiyamah. Nah, kalau sudah matahari mulai berlawanan arah daripada terbit dan terbenamnya, maka apa? Lihat, langit ini pun akan bermasalah. Ya, langit akan bermasalah. Makanya Quran mengatakan dalam kalimat yang sering kita baca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi ada 3
Ya, di sini ada 4 sebetulnya. Ada ibil itu unta. Tapi saya akan mengambil 3. Yang mana 3 ini berbicara tentang makhluk Allah yang luar biasa, yaitu langit, kemudian gunung yang besar, lalu bumi yang luas. Ya, Allah mengatakan apa? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kalian tidak berpikir langit itu bagaimana diangkat tanpa tiang. Seluas itu langit bisa diangkat, dibentangkan tanpa ada tiang. Kita kalau bikin rumah nggak ada tiang aja, roboh insya Allah rumah kita. Itu kekuasaan Allah. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung yang sebesar itu bisa menjadi paku bumi. Gunung itu paku bumi. Dihamparkan, ditancapkan di atas bumi sebagai penyeimbang bumi. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Subhanallah. Jadi langit, gunung dan bumi yang sudah kita lihat hari ini, langit luas, bumi ini untuk tempat kita berpijak, gunung juga menjulang tinggi kokoh, nanti akan dirubah oleh Allah. Nah, ini huru-hara pertama, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Keadaan langit dikatakan apa? Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kalian itu apa? Antum asyaddu khalqan. Apakah kalian lebih hebat penciptaannya daripada langit yang Allah bangun itu? Nah, ini pertanyaan nih buat kita. Apakah kita ini lebih hebat dari langit? Tidak. Ternyata langit itu lebih tinggi dan lebih dahsyat. Makanya Allah berfirman, yauma tamurus sama'u maura. Subhanallah, nanti langit yang seluas itu, langit itu akan apa? Bergoncang. Langit itu akan digoncangkan, lalu apa? Allah membelah itu langit. Subhanallah, dibelah teman-teman. Idza sama'u syaqqat. Apabila langit nanti terbelah. Ya, kemudian apa? Wa idzan nujumu qadarat. Bintang itu berjatuhan, berhamburan. Ya, ada dalam ayat lain juga katanya idza sama'u fatarat. Ya, langit terbelah. Syaqqat itu dibelah, infatarat itu terbelah. Subhanallah. Kemudian dikatakan lagi fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan katihan. Tatkala langit terbelah, maka langit akan berubah menjadi merah. Nah, ini nih. Langit yang biru kita lihat atau bening itu nanti akan berubah jadi merah seperti api yang menyala. Subhanallah. Ini huru-hara pertama. Makhluk yang namanya langit yang besar yang luas, Allah akan belah. Ya, Allah akan apa? Benturkan nanti dengan yang namanya bintang. Nah, berhamburan bintang-bintang ini dan dia akan berubah warna menjadi merah. Naudzubillah. Bahkan dikatakan ada kata-katanya wa idas sama'u kushitot. Nah, langit itu jadi seperti binatang. Kushitot itu seperti binatang disembelih lalu dikuliti, ditarik kulitnya. Itu kushitot namanya. Nah, itulah keadaannya. Nah, itu langit. Lalu apa yang terjadi kepada lautan? Ini makhluk Allah yang luas juga, lebih luas lautan daripada daratan. Ya. Maka lautan ini apa? Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa idal biharu fujirat. Tatkala lautan itu meluap, maka dia akan tumpah ke bumi ini. Subhanallah. Kita ngebayangin tsunami aja teman-teman. Ya, teman-teman membayangkan tsunami saja itu sudah membuat kita itu ciut, membuat kita itu ketakutan, panik. Itu baru tsunami yang hanya beberapa meter mungkin. Inilah air laut tumpah dikatakan, meluap dan tumpah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa? Wa idal biharu sujirat. Tidak hanya tumpah, lalu dinyalakan air itu menjadi lautan api. Naudzubillah. Jadi api, lautan itu langit merah, lautan jadi api. Itu huru-hara. Ya. Maka berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita ketemu kiamat. Kenapa? Seburuk-buruk kaum adalah yang jumpa dengan kiamat. Itu yang terjadi kepada lautan. Nah, kemudian kepada gunung. Apa yang terjadi kepada gunung? Subhanallah. Allah mengatakan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung itu kokoh kan? Tadi sampaikan gunung itu kokoh. Lalu nanti gunung itu apa? Wa tasirul jibalu sayra. Gunung itu akan tercabut dari cangkangnya, lalu dia berlari, berjalan, lalu berbenturan. Berbenturan gunung. Kemudian gunung itu terbang seperti kapas-kapas atau seperti apa ya, dikatakan seperti bulu-bulu yang berterbangan.
Iya, dikatakan dalam Al-Quran apa? Watakunul jibalu kal ihnil mangkus, kata Allah. Gunung itu akan seperti itu. Kita mungkin nggak percaya hari ini, masa sih gunung segede gitu, seberat itu? Iya, nanti terjadi. Ya, gunung nanti terjadi, akan terbang lalu bertabrakan dan seperti bulu berterbangan. Ya, naudzubillah. Bahkan dikatakan wayas alunaka, ya, wayas alunaka anil jibal, ketika dan aku bertanya tentang gunung. Ya, maksudnya Rasulullah bertanya, apabila ada yang bertanya tentang gunung, wayas alunaka anil jibal, fakul, katakan yansifuha rabbi nasfa fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajau wala amta. Subhanallah, bahwa Rabbku akan menghancurkan sehancur-hancurnya, setelah itu bumi bersih dari gunung dan dari lembah, rata bumi. Karena sudah tidak ada lagi undak-undakan gunung, tidak ada rata. Nah, itulah keterangannya. Ya, naudzubillah. Itu yang terjadi kepada gunung. Nah, kemudian yang terjadi kepada bumi, nah tadi kepada langit, kepada lautan, kepada gunung, sekarang kepada bumi apa yang terjadi? Yang terjadi kepada bumi adalah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Ya Arab, zalzalah itu goncang, zalzal itu goncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ada magma, ada ada laharnya. Pokoknya apa yang dalam bumi akan keluar. Ya, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya, wa qala al-insanu ma, dan manusia akan berkata apa? Apa yang diucapkan oleh manusia. Ya, manusia akan berkata, apapun diucapkan semua keluar dari kata-katanya. Ya. Nah, kemudian apa dikatakan dalam ayat lain, wa idal ardu muddat, dan bumi itu diratakan oleh Allah, muddat, didatarkan oleh Allah. Ya, persis seperti kulit binatang di samak itu. Ya kan, kulit binatang itu kalau disamak, ya dia jadi datar, disimpan di bawah itu jadi datar. Itulah gambaran bumi. Dan bumi ini diganti dengan bumi yang baru. Katakan yauma tubadjalul ardu ghairul ard, kata Allah. Hari di mana diganti bumi yang lama ini dengan bumi yang lain. Ya, kalau kita sebut padang mahsyar lah kira-kira. Ya, itulah kira-kira. Ya, karena apa? Saat ini, ya, saat bumi ini sudah dihamparkan, diganti dengan bumi yang lain, maka inilah proses kebangkitan manusia. Ya, dibangkitkan, dan inilah hari yang sangat mengerikan, yaitu hari padang mahsyar. Dikatakan dalam Quran, fa idza bariqal basar, ya, wa khashafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Nah, ya, ketika mata itu terbelalak. Ya, kenapa? Karena memang ketakutan saat itu. Jadi gambaran padang mahsyar itu, mata terbelalak karena ketakutan. Kemudian di hari itu anak-anak kecil itu bisa beruban, teman-teman. Subhanallah. Ini anak-anak kecil bisa beruban. Ya, tahu uban kan yang putih itu? Ya, seperti dalam firman Allah, yauma yaj'alul wildana syiba. Yauma yaj'alul wildana syiba. Di mana hari yang menjadikan wildan, anak-anak kecil itu syiba beruban. Subhanallah. Mengerikan sekali, ya kan? Makanya Allah pun sampai mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalati sa'ata syai'un adzim. Ya, manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Rabb kalian. Karena apa? Karena goncangan saat itu, kiamat itu, sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Ini nggak main-main. Ya, ini goncangannya nggak main-main. Kita hari ini dengan COVID saja sudah panik, ketakutan. Ini lebih dahsyat dari COVID. Di mana dikatakan hari itu wanita menyusui akan meninggalkan anaknya dilepaskan begitu saja. Orang hamil digugurkan begitu saja. Kalau hari ini COVID, ada orang tua mungkin masih melindungi anaknya, walaupun orang tuanya nggak kena COVID, anaknya kena COVID, mungkin masih ada isolasinya berdua karena dia memberikan support kepada anaknya. Tidak ditinggalkan, masih ada naluri sebagai orang tua untuk menjaga anak. Tapi
Tapi ketika nanti di hari kiamat ini, orang yang menyusui, ya bayinya akan dilemparkan, ditinggalkan. Subhanallah. Yang mengandung akan digugurkan. Karena apa? Karena orang semua sibuk dengan urusan masing-masing. Matanya terbelalak. Bahkan apa? Orang itu berjalan seperti orang yang mabuk, padahal dia nggak mabuk. Ya, kenapa? Ya sempoyongan begitu. Kemudian wa khashafal qamar, rembulan itu redup, wa jumi'a syamsu wal qamar, matahari dan bulan itu dikumpulkan. Nah, ini jarang terjadi, matahari bulan dikumpulkan. Kemudian yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, manusia akan bertanya, mana jalan keluar? Ya, maksudnya keluar dari tempat yang penuh dengan kesulitan ini, yaitu pada mahsyar. Berhimpitan seperti orang tawaf itu, bahkan lebih dahsyat, tidak berpakaian, ya berkeringat, matahari sejarak mil, hanya hitungan mil saja, ada yang tenggelam dengan keringatnya sebatas mata kaki, ada sebetisnya, ada sepusarnya, ada yang sampai bahkan tenggelam dengan keringatnya. Alhamdulillah. Jadi itulah keadaan di mana dikatakan huru hara kiamat dan sampai kepada mahsyar. Ya, manusia saat itu sibuk dengan urusan masing-masing. Dikatakan faida ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa saibati wa bani, ya likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, semua orang berlarian dari keluarganya, suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, sahabat meninggalkan sahabatnya, orang tua tidak peduli anaknya, begitupun anak tidak peduli orang tuanya. Kenapa? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, itulah gambaran huru hara kiamat yang saya persingkat malam hari ini karena kita bahas dua tema. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat supaya tidak terlalu malam. Mungkin ada teman-teman yang mau iktikaf atau melanjutkan tadarus Al-Qur'annya, menghabiskan akhir Ramadan ini dengan kehusyuan, ya maka silahkan kita lanjutkan ke sesi diskusi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan dari yang disampaikan ini, dari apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Aku minul doa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Teman-teman, alhamdulillah materi pada malam hari ini selesai disampaikan oleh Ustaz dan menarik karena malam ini dua tema sekaligus kita bahas dan mengikuti perkembangan yang ada. Tadi kita juga sempat membahas huru hara hari kiamat dan bahkan sampai sekarang pun huru hara itu sudah sering terjadi. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Cuman untuk memancing, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, cuman saya ingin bertanya sedikit Ustadz, jadi saya ngeduluin teman-teman dulu nih sebentar tentang keadaan di Palestina Ustadz yang cukup ironis. Apakah keadaan tersebut di sana itu bagian dari tanda-tanda kiamat ya, itu sendiri? Baik, apa Ustadz? Jazakumullah khair. Kalau melihat daripada kejadian di Palestina ini, sebetulnya memang sudah merupakan sunatullah, karena Quran ini pun mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ini dari dulu memang tidak berhenti kejadian ini, ya, di Palestina, di Rohingya. Pokoknya orang-orang Yahudi tidak pernah ridho dengan kekompakan, kekuatan, ya, kesyiaran orang-orang Muslim. Jadi apakah ini tanda kiamat? Ya, satu, bisa jadi ini tanda kiamat, ya, tapi saya lebih kepada melihat Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah ridho dengan syiar umat Islam yang begitu dahsyat, begitu hebat, sehingga menggetarkan daripada mental orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu akan ketakutan dengan umat Islam kalau masjidnya masih penuh, suara amin masih terdengar keras, ya, bahkan sholat Jumatnya, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Itu yang akan menggetarkan orang-orang Yahudi. Maka apakah ini bagian daripada kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Namun ini sudah terjadi sejak lama dan kita hanya bisa husnudzon,
kepada Allah apapun yang terjadi. Ini bagian daripada ibrah yang bisa kita ambil, dan berbanyak bermunajat kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ambil pelajaran kita hari ini, sholat tenang-tenang, sholat tidak ada yang menembaki kita, bisa sujud dimanapun masjid yang ada kita tenang. Maka jadikan sebagai ibrah bagaimana ketika kenikmatan ibadah itu dicabut, ya, ketika sudah tidak bebas lagi untuk sujud, sudah tidak bebas lagi untuk majlis taklim, maka kita akan merasa kehilangan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Maka mumpung hari ini Allah masih berikan kita kesempatan itu, jangan pernah sia-siakan, perbanyak sujud, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita. Nah, itulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Siap Ustaz, syukuran atas penyampaian jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz ke chat saya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kiamat datang, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Satu. Kemudian apakah di hari itu kita hanya bisa berpasrah saja, dan berapa lama kiamat terjadi? Apakah berhari-hari atau hanya sehari saja semuanya langsung hancur? Tafadhol Ustaz. Jadi ada 3 pertanyaan satu penanya Ustaz. Jazakillah khair. Ketika kiamat terjadi, pastinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang kiamat itu yang pertama ketika sangkakala ditiup, ya, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, ini adalah untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh makhluk di bumi ini. Jadi tidak bisa kita melakukan apa? Yang penting dalam keadaan iman. Ya, kita percaya ini adalah bagian dari rukun iman, hari akhir, ya, ada kiamat. Yang penting kita kalaupun mati saat kiamat dalam keadaan iman. Itu yang paling penting. Jadi artinya apa? Artinya harus istiqomah. Nah, tetap harus istiqomah. Nah, barulah sangkakala kedua hari kebangkitan. Jadi dibangkitkan semua yang wafat. Maka berapa lama? Hanya sekejap saja. Hanya satu tiupan sangkakala selesai semuanya. Jadi tidak butuh waktu berhari-hari. Kita kalau ngancurin gedung sama bangun gedung, mana lebih lama? Ngancurin kan? Ngancurin gedung tuh hanya dengan bom itu, dinamit gitu ya, hancur tuh gedung tuh runtuh. Tapi ngebangun itu lama. Ya, Allah ketika menciptakan alam semesta berapa? 6 masa, 6 hari. Apakah menghancurkan 6 hari? Tidak. Sekejap mata hancur semuanya. Ya, jadi itulah kira-kira proses terjadi kiamat. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah. Ya, syukran. Allah barik fiik. Syukran Ustaz. Kemudian ada lagi yang bertanya Ustaz, salah satu tanda kiamat adalah dicabutnya para ilmu Ustaz, atau ulama di sini Ustaz. Nah, fenomena ini sering banget terjadi nih akhir-akhir ini Ustaz. Apa sih yang bisa kita siapkan sebagai penerus ulama seperti yang sudah mendahului kita Ustaz gitu? Sementara di tengah-tengah fitnah yang semakin merebak, ya mulai dari ya tontonan atau bahkan kita melihat buka mata keluar pintu saja itu ya baca hal-hal yang harus dijaga gitu Ustaz. Jadi ilmu sudah dicabut, fitnah semakin merebak, dan kita sendiri asupan-asupan imannya juga diperketat gitu Ustaz, mulai dari lingkungan atau mungkin dari ya macam-macam. Gimana Ustaz cara untuk keluar atau mengembalikan giro-giro seperti itu Ustaz? Baik, jazakumullah khair. Hari ini ulama yang ada jangan kita sia-siakan. Ulama yang masih Allah panjangkan usianya dalam ketaatan istiqomah, jangan kita sia-siakan. Ambil ilmu dan hikmah sebanyak-banyaknya dari para ulama yang ada. Ya, jangan benci ulama, cintai ulama. Doakan yang sudah wafat para ulama kita sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu hakikatnya kembali kepada kita. Dan jaga ulama yang masih ada, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, doakan juga ulama-ulama kita agar sehat dan istiqomah ya, dalam mengajar dan membimbing kita. Ya, kemudian jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Karena apa? Karena di sanalah banyak sekali sumber segala keberkahan, majelis ilmu.
menguatkan iman, menguatkan ukhuwah, bahkan menjaga istiqamah. Itu adalah majelis ilmu. Nah, jadi kalau majelis ilmu identiknya dengan perkumpulan, maka insya Allah tidak mungkin ada yang bisa memecah belah. Kalau seandainya perkumpulan kita ini perkumpulan yang kuat, ya, dengan keilmuan-keilmuan yang sumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dan contoh-contoh dari para sahabat, maka insya Allah ini adalah satu benteng di akhir zaman ini, ya, yang insya Allah kita akan bisa kuat menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Jadi ulama yang ada diambil ilmunya, dijaga ulamanya, yang sudah wafat didoakan. Nah, kalau sekarang yang sudah wafat pun kita bisa ambil ilmunya dari YouTube-nya, mumpung masih ada, coba di-download, disimpan, lalu dipelajari ilmu-ilmunya. Maka ini pun akan menambah keberkahan, ya, untuk kita. Ya, itu ya kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam. Siap, syukron Ustaz. Ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz, cukup banyak. Ini ada dua penanya ya. Yang pertama ini, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah amalan manusia selama fase masa Ya'juj Ma'juj masih bisa diterima Allah? Apa yang harus dilakukan manusia untuk menambahkan amalan saat fase tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Selama bumi ini belum dihancurkan, segala amal soleh masih Allah terima. Ya, selama bumi belum dihancurkan, artinya ketika zaman Ya'juj dan Ma'juj masih ada iman, maka Nabi Isa dan pengikutnya diminta untuk bersembunyi di Bukit Tursina. Dan saat itu syariat tetap berjalan, sholatnya, doanya, ya, masih berjalan saat itu. Jadi amal tetap diterima, ya, perbanyak minta perlindungan kepada Allah dari yang namanya fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi solusinya adalah minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan keimanan, kuatkan akidah, karena sekarang kita ini sudah tahu ilmunya, ternyata oh nanti ada Ya'juj dan Ma'juj, nanti ada Nabi Isa, nanti ada Dajjal, kita sudah tahu. Nah, maka insya Allah ini akan membantu kita. Ya, syukran. Allahu akbar. Siap. Ada pertanyaan lagi yang masuk Ustadz, ini banyak juga. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah betul orang beriman akan Allah cabut nyawanya saat tanda kiamat ke-7 muncul, jadi tidak akan kiamat 7 muncul, jadi tidak akan mengalami sampai akhir tanda kiamat terakhir? Tafadhol Ustadz. Baik, Jazakillah khair. Orang yang beriman memang tidak akan merasakan kiamat, karena ketika nanti ada rih itu ada hembusan angin, lalu orang beriman itu akan menghirup angin itu 3 kali nafas hirupan, lalu diwafatkan oleh Allah. Ya, jadi inilah yang membedakan apakah dia mukmin, dia kafir. Orang kafir tetap hidup, orang beriman tidak. Maka dia tidak merasakan yang namanya kiamat yang dahsyat itu. Ya, Allah barik. Allah alam. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cukup banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, Islam pernah berjaya dan di era seperti ini, seperti banyaknya tanda-tanda kiamat, apakah Islam tidak bisa berjaya lagi seperti di zaman Nabi? Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Ya, baik, jazakillah khair. Justru nanti ada fase terakhir, yaitu Islam mulai jaya. Nanti ada fase Imam Mahdi. Fase Imam Mahdi itu Islam itu akan menyebar dan berjaya. Ya, Imam Mahdi. Jadi sekarang ini fase keempat, mulkan Jabarian, artinya para pemimpin yang zalim. Tapi nanti Islam akan jaya ketika diawali dari peperangan antara muslimin bergabung dengan Nasrani, lalu menyerang satu musuh yang sama, dan setelah itu terjadi sengketa antara Nasrani dan muslimin, lalu dimenangkan oleh muslimin. Ya, jadi fase terakhir kita masih menunggu di mana Islam ini akan jaya. Ya, masih ada fase terakhir. Ya, syukran wa barakatuh. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, teman-teman, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu juga sudah cukup larut dan
teman-teman juga di hari-hari terakhir Ramadan ini bisa mungkin melanjutkan ibadah sunnah-sunnahnya. Dan mungkin sebagai penutup Ustadz, karena kita juga ada satu giveaway sebuah buku insya Allah yang akan diberikan kepada para penanya kajian pada malam hari ini Ustadz. Ada kurang lebih ada 7 penanya Ustadz pada malam hari ini. Mungkin Ustadz bisa memilih di antara 7 penanya itu. Kalau lupa mungkin bisa sebutkan saja ciri-ciri, nanti biar bisa saya jelaskan lagi. Tapi ada satu lagi yang masuk nih Ustadz. Gimana Ustadz? Masih mau menjawab atau gimana Ustadz? Boleh ya, satu lagi Ustadz, terakhir yang ke-8. Assalamualaikum Ustadz, apakah orang yang ahli ibadah termasuk orang beriman? Sedangkan pernah mendengar cerita pada suatu zaman pernah ada ahli ibadah namun di akhir hayat malah bermaksiat, sedangkan ahli zina di akhir hayat melakukan perbuatan baik dengan memberikan makan hewan yang kelaparan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang itu? Nah, ini ada sedikit keluar dari tema. Jadi, ini adalah bab rahmat Allah ya. Jadi kalau bahas bab rahmat Allah ini memang harus dengan iman. Yang nggak masuk akal ini bisa jadi Allah punya sifat jais namanya. Jadi ada orang kok maksiat tapi kok cuman kasih makan seekor binatang tapi masuk surga ya. Sementara ada yang ahli ibadah tapi ujung-ujungnya malah neraka ya. Itu adalah bab hikmah sebetulnya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ya, jadi jangan bangga dulu kita yang hari ini beriman, nggak ada jaminan di ujungnya kita iman. Makanya tidak boleh memvonis orang lain sebelum orang itu wafat. Nah, kita vonis tuh, wah dia pasti neraka nih, nggak pernah sholat, dia pasti. Jangan, kenapa? Kita nggak tahu ujungnya. Makanya kalimat ini sebetulnya adalah cambuk untuk diri kita sendiri. Jika kita sudah istiqomah, jangan merendahkan orang. Ketika kita sedang rendah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga apa? Sehingga surga itu berlaku untuk siapapun. Yang maksiat, yang beriman, ya berlaku kalau seandainya ujung-ujungnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian Allah ridho dengan itu, dengan amal soleh, maka surga. Ya, jadi intinya adalah tidak ada jaminan iman kita ini sampai di akhir hayat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya jangan merasa soleh, tapi teruslah kita merasa salah sehingga kita bisa terus meminta ampun kepada Allah. Ya, jangan merasa ahli ibadah, jangan merasa tukang ibadah, ya, jangan merasa ahli ibadah, tapi merasalah kita ini hamba yang kurang sekali dalam ibadah. Ya, maka mudah-mudahan dengan itu kita akan senantiasa istiqomah dan tidak merasa tinggi hati ketika sudah melakukan amal soleh. Ya, padahal amal soleh kita itu tidak ada yang menjamin ya, bahwa amal kita diterima kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu sebetulnya adalah hikmah. Ya, bisa dipahami ya.